Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang anggaran tenaga kerja. Yang pertama yaitu pengertian anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung untuk periode yang akan datang. Sederhananya, anggaran tenaga kerja langsung adalah sebuah rencana keuangan operasional perusahaan yang menghitung, merinci, dan memproyeksikan secara sistematis seluruh perkiraan biaya serta alokasi jam kerja yang wajib dikeluarkan untuk membayar kompensasi untuk upah para pekerja yang terlibat. Yang selanjutnya, tujuan utama anggaran tenaga kerja. Tujuan utama anggaran tenaga kerja adalah merencanakan kebutuhan dan biaya tenaga kerja langsung secara efisien, menghitung harga pokok produk secara akurat, serta mengendalikan pengeluaran operasional perusahaan. Jadi, hal ini untuk memastikan perusahaan tidak mengalami pemborosan, baik dalam hal jumlah pekerja maupun uang yang dikeluarkan untuk upah. Dengan merencanakan kebutuhan ini sejak awal, manajemen dapat mengetahui secara pasti berapa besar biaya kontribusi pekerja yang melekat pada setiap unit produk. Selanjutnya, manfaat tenaga kerja. Yang pertama, perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua, pengendalian biaya tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan. Yang kelima, evaluasi kinerja tenaga kerja. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi anggaran tenaga kerja. Yang pertama, volume produksi atau target penjualan. Yang kedua, tingkat upah dan kebijakan gaji. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja. Yang keempat, teknologi yang digunakan. Yang kelima, jam kerja dan sistem shift. Yang keenam, kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah. Jenis tenaga kerja dalam anggaran. Anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja adalah perencanaan jumlah karyawan, waktu kerja, dan biaya gaji dalam periode waktu tertentu untuk mendukung proses produksi yang memiliki tujuan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, menghitung biaya gaji, dan mengontrol efisiensi kerja. Jenis tenaga kerja ada dua. Yang pertama yaitu tenaga kerja langsung yang terlibat langsung dalam proses produksi. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung yang mendukung proses produksi. Selanjutnya yaitu komponen anggaran tenaga kerja. Yang pertama yaitu kebutuhan tenaga kerja meliputi jumlah karyawan. Yang kedua, jam kerja meliputi waktu kerja. Yang ketiga, tarif atau upah meliputi gaji per jam atau per unit. Yang keempat, total biaya meliputi jam kerja dikali upah. Yang kelima, sistem pengupahan meliputi jam, unit, atau inisiatif kerja. Untuk yang selanjutnya yaitu cara menyusun anggaran tenaga kerja. Yang pertama adalah tentukan kebutuhan tenaga kerja, yaitu jumlah dan jenis. Yang kedua, kelompokkan secara langsung dan tidak langsung. Yang ketiga, hitung waktu kerja per unit. Yang keempat, hitung total jam kerja. Yang kelima, tentukan tarif upah. Yang keenam, hitung total biaya tenaga kerja. Yang ketujuh, tambahkan biaya lain yaitu lembur atau tunjangan. Yang kedelapan, susun dalam tabel anggaran. Untuk yang berikutnya yaitu rumus anggaran tenaga kerja. Total jam kerja sama dengan jumlah produksi kali waktu per unit. Total biaya tenaga kerja sama dengan total jam kerja kali tarif upah. Contoh produksi 500 unit, waktu per unit 2 jam, upah 10.000 per jam. Total jam kerja 500 dikali 2 sama dengan 1.000 jam. Total biaya 1.000 dikali 10.000 rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pengendalian anggaran tenaga kerja.
Pengendalian dilakukan dengan membandingkan realisasi biaya tenaga kerja terhadap anggaran, yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyimpangan seperti selisih upah atau lembur. Langkah utama meliputi pengawasan langsung, dengan memastikan pekerja di lapangan memenuhi jam standar per unit produk agar tidak membuang waktu. Yang kedua, laporan bulanan, yang berfungsi sebagai alat kendali manajemen formal untuk melihat tren dan pembengkakan biaya secara berkala. Yang ketiga, turnover dan rekrutmen. Tingginya angka turnover atau karyawan keluar masuk meningkatkan biaya rekrutmen dan pelatihan karyawan baru yang berujung pada ketidakefisiensi anggaran. Pengendalian ini dapat dioptimalkan melalui yang pertama, penjadwalan efisien. Dengan mengatur giliran kerja atau shifting dengan tepat agar tidak terjadi penumpukan kapasitas yang memicu lembur. Yang kedua, pelatihan karyawan. Karyawan yang terampil dapat bekerja dengan cepat dan menekan jam kerja aktual. Yang ketiga, sistem insentif memotivasi karyawan untuk menyelesaikan target tepat waktu berdasarkan output produktivitas. Selanjutnya, kesimpulan. Anggaran tenaga kerja berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian biaya yang efektif, meski ada selisih, untuk perbaikan berkelanjutan. Implementasi pengendalian seperti evaluasi kebijakan kompensasi dan optimalisasi rekrutmen untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan. Secara keseluruhan, pengelolaan ini memastikan biaya tenaga kerja selaras dengan tujuan profitabilitas suatu perusahaan. Nah, itu dia gambaran besarnya. Jadi, anggaran tenaga kerja bukan cuma masalah angka atau berapa uang yang harus kita keluarin ya. Ini tuh cara strategis biar kita tahu berapa banyak tim yang kita butuhin dan gimana cara kelola biayanya secara sehat. Nggak serumit yang dibayangin kan? Semoga penjelasan dari kami, kelompok 2, bisa membantu kalian makin paham sama materi di mata kuliah penganggaran perusahaan ini. Sekian dan terima kasih. I just had to let you know you're